Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare lur? Piye kabare konco-konco peci miring? Sobat-sobat peci miring dimanapun berada. Ada yang di Malaysia, di Brunei, di Korea, meninggalkan kampung halaman untuk mencari sebongkah barlian. Itu adalah sebuah jihad ekonomi. Ya, jadi gitu sobat-sobat peci miring semuanya. Selalu ada update, ada berita. Nah, inilah zaman media sosial, zaman teknologi informasi yang begitu dahsyat dan luar biasa. Di mana-mana ada berita yang ibaratnya begini. Ada tetangga yang lagi bermasalah saja. Kalau dulu bisik-bisik tetangga, tetapi sekarang bisik-bisik di HP. Ini saya sedikit mengomentari yang juga lagi viral di media massa, di dunia digital, media sosial, yaitu konflik antara Pak Haji Haryanto dengan Rian, salah satu putranya. Karena putranya ini, Mas Rian ini sangat, ya sudah seperti selebritasnya Bismania. Nah, ini tentu saja kawan-kawan para penggemarnya Mas Rian Haryanto. Jadi ayahnya namanya Haji Haryanto, anaknya namanya Mas Rian. Mas Rian ini semacam selebritis di dunia Bismania. Jadi para penumpang bis Haryanto dan para penumpang bis yang lain, artinya penggemar bis, itu saya yakin mengikuti kasusnya Mas Rian dan Pak Haji Haryanto. Jadi di satu sisi Mas Rian merasa seperti seolah-olah terzalimi, tidak diberi gaji oleh orang tuanya sendiri, padahal dia sudah mengelola perusahaan ototis, membuka jalur-jalur, pokoknya kesan yang diperoleh adalah Mas Rian ini seleb dan orang sukses di dunia pengusaha bis, walaupun sebenarnya pengusaha yang sebenarnya adalah ayahnya Haji Haryanto. Ya, saya kira banyaklah kawan-kawan, terutama para penggemar Bismania itu pasti tahu siapa Haji Haryanto. Salah satu merek bisnya ya memang bis Haryanto, jalur utara Jawa ke Semarang, ke Kudus, ke Pati dan lain-lain, saya kira berseliweran kalau kita melihat, dan bisnya bagus-bagus. Nah, konfliknya itu ternyata antara ayah dan anak. Jadi kadang-kadang lucu juga ya, wong ini persoalan keluarga tapi sampai muncul ke media sosial. Kita yang orang jauh itu jadi ikut berkomentar, ikut berpendapat, ikut-ikutlah. Jadi ada juga penggemarnya Mas Rian yang mungkin jadi follower, yang mungkin ikut sering berkomentar dan selama ini memuja-muja Mas Rian. Ya sah-sah sajalah semuanya itu. Nah, saya kira kita sebagai orang awam tidak boleh terlalu jauh memasuki, ikut mengomentari konflik keluarga antara ayah dan anak ini. Hanya saja saya sebagai salah satu, ya beberapa kali ngelihat channelnya Mas Rian, ya memberi inspirasi, memberikan motivasi. Tapi memang jujur belakangan ini saya agak bertanya-tanya, kenapa kok Mas ini dipecat dari perusahaan
Haryanto ini. Terus ada apa sebenarnya? Di sisi lain kita melihat sepertinya seolah-olah banyak prestasi, banyak ya banyak hal yang diceritakan oleh Mas Rian itu kita jadi ya terhibur, ikut senang, ikut bahagia. Tetapi kok belakangan ini jadi seperti kesannya Mas Rian ini seperti di dalam tanda kutip ditelantarkan oleh orang tuanya sendiri, yaitu Pak Haji Haryanto. Pertanyaannya, apa benar demikian? Nah, inilah yang saya kira saya akan coba mengkajinya, ya beropini, berpendapat. Ya setidak-tidaknya dari versi saya. dari versi saya sebagai, ya boleh dibilang saya juga sudah orang tua yang punya anak, dan bagaimana kita harus bersikap terhadap anak. Saya sih belum merasakan seperti yang dirasakan Pak Haji Haryanto. Dari cerita yang lain yang saya dapat dari Pak Haji Haryanto, katanya Pak Haji Haryanto itu mungkin punya anak, mendapat cobaan mempunyai anak seperti Mas Rian ini. Jadi waktu kecil atau waktu remaja katanya sering kabur dari rumah, terus balik lagi, kabur lagi, balik lagi. Kemudian setelah dewasa, berkeluarga, sebagai orang tua mungkin membiayai juga anaknya Mas Rian ini. Cuman kata Pak Haji Haryanto, nah ini harus dikonfirmasi juga nanti dengan Mas Rian, apa benar apa salah. Katanya Mas Rian ini suka main game dari kecil, dari remaja, bahkan sampai udah dewasa, udah punya anak 3, dan anaknya konon perempuan semua. Jadi ceritanya Mas Rian ini versi Pak Haji Haryanto suka main game, artinya menghambur-hamburkan uang. Nah dari sinilah saya kira cerita dari sisi Mas Rian seperti berbeda, cerita versi Pak Haji Haryanto seperti berbeda. Tapi saya sebagai orang tua kok jadi agak percaya, lebih percaya kepada cerita Pak Haji Haryanto. Versi Pak Haji Haryanto lagi-lagi katanya Mas Rian ini sering berutang pada orang dan istilahnya ngemplang, tidak bayar, akhirnya diselesaikan oleh Pak Haji Haryanto. Baik juga ya orang tua seperti ini gitu. Nah, kemudian mungkin punya pinjaman atau bisnis, tapi mungkin bisnisnya nggak jalan, dan lagi-lagi mitra bisnisnya kemudian mencari-cari Mas Rian, dan akhirnya diselesaikan juga oleh Pak Haji Haryanto. Dan itu katanya sudah miliaran jumlahnya yang diselesaikan oleh Pak Haji Haryanto. Kalau ini benar, ya boleh dibilang kasus ini Pak Haji Haryanto memang sedang mendapat ujian yang berat, yaitu punya anak dalam tanda kutip nakal. Mulai nakal dulu sering minggat, sudah gede nakal nilep duit, dan nakal berbisnis yang bangkrut, dan orang tua harus malangi. Jadi kata Pak Haji Haryanto, bahkan keluarganya Mas Rian, artinya istri dan anak-anak itu yang ngopeni atau yang membiayai, konon itu juga masih Pak Haji Haryanto, sering membantu bikin. Bahkan Mas Rian sendiri katanya juga dibeliin Fortuner, dibikinkan rumah. Istilahnya tinggal enak aja lah, tinggal diem aja katanya aman. Tapi sekali lagi ini juga menurut saya, versi saya, opini saya, bisa jadi benar cerita Pak Haji Haryanto ini.
Jadi sebagai orang tua mungkin ya sudah nek, sudah angkat topi, sudah angkat tangan, sudah mati-matian nih, tapi si Mas Riannya malah bikin opini di luar seperti itu. Ya kalau sekarang saya sebagai orang luar berpesan satu kepada Mas Rian. Kalau memang benar apa yang disampaikan Pak Haji Haryanto itu, ya saya kira sudah waktunya Mas Rian bertobat atau kembali ke jalan yang benar. Sekali lagi ini kalau benar loh ya, kata Pak Haji Haryanto. Nah, pesan saya untuk Pak Haji Haryanto, saya punya tagline atau punya istilah yang saya kira menarik untuk kasus ini, yaitu cintailah dan sayangilah orang-orang yang menjengkelkan. Siapa itu? Mas Rian itu kan orang menjengkelkan, Pak Haji Haryanto. Tapi perintahnya cintailah dan sayangilah orang-orang yang menjengkelkan. Ya barangkali orang menjengkelkan itu istri, anak, atau karyawan, atau siapa yang kelakuannya aneh, tapi kadang-kadang menguntungkan gitu. Jadi ini pesan untuk Pak Haji Haryanto. Konflik ini barangkali harus ada akhirnya. Bukan berarti kemudian memisahkan antara anak dan orang tua. Anak disuruh minggat, enggak, saya kira. Tetap ini adalah bagian dari ladang amal Pak Haji Haryanto untuk makin sabar. Sabar itu kalau dibilang ada batasnya, saya kira enggak. Sabar itu tidak ada batasnya, apalagi untuk seorang anak. Konon nanti bahkan saya kira kalaupun, mohon maaf kalau andainya Pak Haji Haryanto sudah tiada, kan barangkali Mas Rian juga yang menjadi salah satu pewaris untuk meneruskan usaha bis Haryanto itu sendiri. Jadi saya kira hal penting, pesan untuk Ayahanda Haryanto, kemudian Ananda Rian, Mas Rian. Jadi kalau memang benar apa yang diungkapkan Pak Haji Haryanto bahwa Mas Rian ini mungkin salah jalan, salah gaul, punya banyak dosa terhadap orang tua juga katanya, karena pernah ya ibaratnya pernah kasar, pernah bicara yang kurang sopan kepada ayahanda barangkali. Nah sebaliknya saya kira sudah waktunya untuk berhenti melakukan kesalahan dan mencoba kembali ke jalan yang benar. Dan pesan untuk Pak Haji Haryanto sekali lagi, cintailah dan sayangilah orang-orang yang menjengkelkan. Dan ini bagian dari ujian yang mungkin ujian terakhir dan sangat besar dari Pak Haji. Dan ini kalau berhasil, saya kira surga sudah menanti di sana. Jadi gitu, saya Peci Miring Ahmad Bahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.